Shalom adik-adik, selamat pagi. Hai adik-adik PT Dian Kasih. Senang sekali kakak-kakak PT bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di kesempatan lain ya, bukan di ibadah tetapi di acara yang sangat keren banget ya. Jadi dalam rangka merayakan HUT Pelkat PT yang ke-38, Pelkat PT GPIB memiliki beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah seri Bina Diri, Teruna yang Misioner, Glowing and Growing. Dan PT Dian Kasih mengemas seri Bina Diri ini dengan podcast yang berjudul Ngobar. Teruna Dian Kasih, ngobrol bareng Teruna Dian Kasih. Senang sekali saya Kak Juan bisa menemani adik-adik juga, nanti juga ada ditemani oleh kakak-kakak. Dan hari ini seperti yang tadi kakak bilang bahwa dikemas dalam bentuk podcast yang berarti ada 2 bintang tamu yang akan berbagi ceritanya untuk adik-adik semuanya di ini. Yang pertama, aku mau kenalin nih sama satu kakak yang pastinya anak-anak Teruna Dian Kasih ini tahu kakak ini siapa gitu ya. Pasti tahu, pasti kenal banget deh. Yang pertama yaitu ada Kak Tika selaku Dewan Pelkat PA, dan Kak Tika ini juga menjadi pelayan dari Pelkat PA GPIB Dian Kasih. Kemudian yang kedua, ini pasti juga nggak kalah asing deh, pasti ini juga adik-adik Teruna langsung, oh iya itu kan yang terkenal banget Kak gitu kan. Yang kedua ada Kak Sania Leonardo selaku content creator. Nah adik-adik tambah semangat lagi gitu ya dalam acara ini. Kakak mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan 2 buah lagu, yaitu dari Terbit Matahari dan Halelu Halelu. Dan kakak mengundang nih adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Ayo bangkit berdiri semua, kameranya dinyalain ya. Wajib dinyalain banget dari awal sampai akhir, kamera harus dinyalakan. Dan kita akan menyanyi secara di medley. Kakak mau praktekin dulu nih gerakannya ya. Gerakannya dari Terbit Matahari itu ya pasti adik-adik udah tahu lah ya gerakan dari Terbit Matahari itu kayak gimana. Kalau yang lupa kakak mau ngulangin lagi nih gerakannya. Jadi dari Terbit Matahari gini, dari Terbit Matahari kayak gini. Kemudian sampai pada masuknya seperti ini. Kemudian biarlah nama Tuhan dipuji. Aman ya? Nanti kakak bantu juga kok, tenang aja. Dan yang kedua ada Halelu Halelu. Bukan berdiri duduk kayak biasanya kita di PT, tapi ini gerakannya berbeda. Jadi halelunya begini, halelu, 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 haleluya ya. Ya kan? Puji Tuhan. Aduh aku lupa jadinya ya. Aku ulang deh. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Seperti itu ya. Gampang ya adik-adik ya. Kita akan coba secara bersama-sama. Nanti kakak juga ikut gerak kok. Oke, kita mulai silakan. Kak Karen. Haleluya,
Baik, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak udah bilang bahwa dalam rangka HUT Pelkat PT GPIB yang ke-38, Dewan Pelkat PT mengadakan beberapa rangkaian acara. Salah satunya yang kita laksanakan hari ini itu seri Bina Diri yang kita kemas secara podcast. Nah, pertanyaannya, adik-adik tahu gak sih Terunai Misioner Glowing and Growing? Nah, kakak mau jelasin nih secara dikit aja, biar nanti adik-adik punya gambaran nih di dalam acara hari ini. Jadi, kakak mau mengutip sedikit dari PPT yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelly Neparasi dalam seri Bina Diri yang sudah diadakan pada tanggal 16 Januari lalu melalui secara daring di aplikasi Zoom kemarin. Jadi, nah, misioner itu apa sih Kak artinya? Jadi, di KBBI, misioner itu diambil dari kata misi. Nah, misi sendiri adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Jadi itu arti kata misi. Nah, untuk hidup yang misioner itu seperti apa sih Kak? Jadi hidup yang misioner berdasarkan PPT dari Ibu Pendeta Nelly itu ada 4. Jadi yang pertama, persiapan rohani melalui perundungan firman, doa, kemudian puasa, kontemplasi, penyangkalan diri, dan pertobatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pemahaman yang benar tentang Allah dan relasi yang akrab dengannya. Kemudian yang ketiga, ada pemahaman yang benar tentang diri sendiri. Dan yang keempat, ada pemahaman yang benar tentang misi Allah. Kemudian, jika kita menjalani hidup yang misioner, itu yang pertama-tama banget dan yang paling penting banget adalah kita harus memahami bahwa diri kita, diri adik-adik Teruna itu adalah berharga, mulia, dan unik dan dikasihi oleh Tuhan. Dan kita harus memahami juga bahwa kita yang hidup sekarang ini itu dipilih oleh Tuhan. Jadi adik-adik jangan merasa, aduh aku gak punya apa-apa nih Kak, aku gak berharga. Jangan. Kalian adalah makhluk yang paling berharga di mata Tuhan dan paling mulia di mata Tuhan. Dan karena kalian sangat-sangat berharga di mata Tuhan, kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Salah satunya ada bakat, ada talenta, kasih, hikmat, berkat, kuasa, karunia, Roh Kudus. Itu macam-macam penganugerahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi sebagai anak-anak Teruna, kita harus memahami bahwa kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita juga diutus oleh Tuhan sebagai agen misioner, sebagai agen pembawa damai, sebagai agen yang memancarkan cahaya kepada orang lain. Nah pertanyaannya, bisa gak sih Kak aku jadi agen misioner? Jawabannya bisa banget nih adik-adik. Ada quote yang mengatakan, the difference between ordinary and extraordinary is just that little extra. Yang artinya perbedaan antara biasa dan luar biasa itu bedanya cuma di kata luar biasa. Nah, gimana Kak supaya kita tuh menjadi orang yang luar biasa? Yaitu kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita yang ajaib itu membantu kita di saat kita suka maupun di saat kita duka. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita dan selalu menganugerahkan kita berkat dan juga talenta. Nah, selain itu juga kita harus menjadi terang. Seperti yang selain kita menjadi terang, kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan seperti pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh itu kan ada beberapa bagian ya. Yang pertama, ada akar. Nah, akar ini dilambangkan sebagai iman dan kasih kepada Allah. Ketika kita punya iman yang kuat, ketika kita mengasihi Allah, akar itu akan kokoh sekali. Kemudian ada batang. Batang ini dilambangkan kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh. Karena pengenalan akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada buah. Buah ini, kalau pohon kan buah itu adalah hasilnya ya. Jadi buah ini yang merupakan pekerjaan yang baik dari melakukan beragam aktivitas yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk menjadi Teruna misioner Glowing and Growing itu banyak sekali adik-adik prosesnya. Mulai dari adik-adik ikut ibadah di IHMPA, kemudian IHMPT, kemudian di kehidupan sehari-hari adik-adik itu semua adik-adik lakukan sudah bisa menjadi agen misioner, yaitu agen Glowing and Growing. Dan tentunya harus
hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai Terunai Misioner Glowing and Growing. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pembicara. Pasti adik-adik udah gak sabar banget kan. Adik-adik bilang, ayo Kak cepetan Kak, aku mau nonton nih Kak untuk ngobar yang pertama. Oke, langsung aja kita akan masuk dalam ngobar yang pertama yang akan dipandu oleh Kak Petra sebagai moderator. Silakan Kak Petra. Oke, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sudah kenal aku pasti Kak Petra di sini. Senang sekali kita bisa bertemu, bukan hanya ibadah hari Minggu seperti biasa, tapi di acara yang sangat seru pastinya adik-adik. Jadi kita akan ngobrol bersama-sama dalam kegiatan ini. Kak Petra akan memandu sesi-sesi ini, tapi acara kita ini juga melibatkan adik-adik. Jadi Kak Petra mau infokan, adik-adik yang mau bertanya langsung ke kakak-kakak yang tadi sudah disebutkan Kak Juan, bisa tulis di kolom chat, di Instagram, ataupun mau raise hand dulu di aplikasi Zoom-nya untuk berbicara secara langsung ke kakak-kakak kita. Oke, kita akan masuk di ngobrol topik yang pertama yang sangat seru, judulnya adalah Aku dan Pelayananku. Oke, kita hadir bersama di sini sudah terlihat Kak Giatika Sara Daila Pasa. Hore! Pasti semuanya udah pada kenal ya. Kalau rajin PA, kalau PA-nya Didian kasih, pasti muka ini udah sering kelihatan. Dari masih kecil sampai sekarang udah teruna masih ketemu Katika. Ya, di sini tertulis Katika itu Dewan Pelkat PA GPIB. Apa sih Dewan Pelkat PA? Terus apa kegiatan Katika? Kita akan ngobrol bareng. Aku sapa dulu. Hai Katika. Hai Petra, hai Kak Petra, hai semuanya. Iya, hai adik-adik, boleh angkat tangan dulu untuk Katika. Hai, boleh banget loh. Katika udah lihat di sini Kak, hampir semuanya Katika kenal. Semuanya bertumbuh bersama dengan kami semua Pasti, di sini. karena mantan-mantan adik juga ya betul, Kak ya. Betul banget. Kenal Oke, nih. baik. Kita akan mulai sesi ini dengan kita mau kenalan sama Katika. Kalau kenalan nama udah tahu, tapi apa sih yang dikerjain Katika sekarang? Terus apa kesibukan lainnya Katika? Kita mau tanya-tanya ya. Silakan Katika. Oke Kak Petra, terima kasih. Adik-adik selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat nih walaupun di rumah. Kalau Katika pantau dari Zoom sih semuanya pada kece-kece, pada gemuk, pada montok ya. Semoga juga dalam keadaan yang super sehat. Happy banget ya Priti di sini. Katika, selama ini mungkin kita bergereja bersama-sama. Adik-adik kenal Katika sebagai pelayan PA mungkin yang paling cerewet. Tapi adik-adik di luar itu sebetulnya ada beberapa kegiatan lain yang Katika lakukan. Katika coba tampilin dulu ya, share screen-nya. Ini secara singkat ya adik-adik. Mari. Oke. Wait a sec. Oke. Ini sekilas profilnya Katika. Katika nama panjangnya Giatika Sara Daila Pasa, jadi anak Bapak Ibu Daila Pasa. Sektor pelayanan 2. Saat ini Katika itu kerja juga sebagai karyawan di perusahaan yang namanya PPM Manajemen. Lalu dalam pelayanan di GPIB ya, itu bukan Didian kasih, tapi buat 326 jemaat yang ada di GPIB, Katika dipercaya jadi wakil sekretaris Dewan Pelayanan Anak. Ya, itu dari tahun 2015 sampai tahun ini. Lalu selain itu, Katika saat ini juga masih rajin menulis renungan Sabda Bina Anak Harian GPIB. Mungkin adik-adik adalah salah satu dari beberapa anak yang rajin membaca renungan SBAH. Katika, puji Tuhan, dipercaya menulis renungannya secara aktif hingga saat ini. Lalu juga jadi tenaga bina GPIB. Maksudnya Katika pergi ke beberapa daerah di luar Jawa, di luar Jakarta, untuk bantu kakak-kakak layan yang ada di sana, bagaimana sih supaya bisa asik ngajar gitu ya, seneng ngajar kayak Katika Didian kasih.
Atau ketika pergi keluar kota untuk ketemu sama adik-adik yang seumuran pelayanan anak di Dian Kasih untuk kasih semangat buat mereka. Ayo dong, tetap semangat di dalam Tuhan. Lalu setelah itu Katika juga masih aktif melayani di Dian Kasih selain sebagai pelayan anak, juga jadi anggota Komisi Teologi GPIB Dian Kasih. Jadi adik-adik jangan sedih, bukan berarti kalian sekarang udah di PT nggak bisa in touch lagi sama Katika. Tapi kalau urusan tata ibadah, Kak Angel dan kakak-kakak PT masih tuh diskusi sama Katika, ini lagu-lagu yang pas nih buat ibadah tuh dari mana ya gitu. Itu tugasnya anggota Komisi Teologi di Dian Kasih. Lalu untuk menjalankan tugas Katika sampai sejauh ini, Katika itu diberkati Tuhan, dilengkapi dengan pendidikan-pendidikan yang perlu. Katika puji Tuhan bisa menempuh pendidikan S1 dan S2, khususnya di bidang manajemen bisnis, yang khusus mengurusi human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Ini sih menurut Katika itu hal yang asik dan penting untuk dipelajarin, karena Katika jadi kenal semakin banyak karakter orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dan gimana cara mengelola mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Gitu ya. Dan Kak Petra, ini berkat Tuhan emang luar biasa ya. Katika tuh menempuh S1 dan S2, ini Katika gratis. Puji Tuhan. Wow. Jadi Katika dibeasiswain ya. Beasiswa gitu. ya kita sebutnya ya Kak. Iya, beasiswa. Ya. Lalu untuk pelayanan, Katika mulai melayani itu dari tahun 2004. Oke. Jadi ketika pasang angka 17 tuh di layar belakangnya itu maksudnya udah 17 tahun nih Katika melayani pelayanan anak. Kirain umurnya Kak, bukan ya? Maksudnya begitu, cuman kelihatannya kerutan-kerutan tidak bisa menipu ya. Nah, selain betul jadi awalnya tuh Katika ya adik-adik seperti adik-adik ini ya, umurnya berapa ya? Rata-rata 13 sampai 17? 13 sampai 17. 13 sampai 17 tahun. Namun begitu semakin dewasa, Katika di tahun 2004 memutuskan untuk terlibat aktif dalam pelayan PA sampai tahun ini, lalu dipercaya jadi wakil ketua PA. Waktu itu ketuanya adalah Kak Yanti, mungkin masih pada ingat beberapa ya. Lalu setelah itu jadi ketua PA GPIB Dian Kasih di tahun 2012. Di tahun yang sama Katika jadi sekretaris Korwil Mupel Bekasi. Jadi di tahun 2012 Katika baru terbuka matanya bahwa di luar Dian Kasih itu ada GPIB lain di Bekasi. Nah di situ Katika dipercaya jadi sekretaris Korwil Mupel Bekasi, dan tahun 2015 semakin lagi dibukakan matanya bahwa GPIB bukan hanya ada di Dian Kasih dan di Bekasi, tapi ada di seluruh Indonesia, dan jumlahnya ada 326 jemaat. Begitu Kak Petra. Oke, baik. Ini sebagai pengantar awal pengantar ya, Kak. nih. Cukup baik, kita sudah dengarkan dari Katika ceritanya dia. Ada pekerjaan, ada juga yang penting yaitu terkait dengan pelayanan ya adik-adik. Tadi Kak Petra udah lihat ada yang raise hand, tahan sedikit, siapin sedikit pertanyaannya. Coba Kak Petra dulu ya, mau bertanya-tanya sama Katika. Jangan susah-susah ya. Oh iya, nggak kayak ujian kok ini ya, nggak kayak ujian katek ya. Katek jangan dong. Susah banget. Ujian yang susah. Oke. Katika, aku kan melihat perjalanan pekerjaan dulu ya Kak. Sekarang. Jadi HR manager sekarang ya di dunia HR ya Kak. Waktu kecil itu cita-citanya apa sih Kak sampai akhirnya sekarang mau menggeluti di pekerjaan bidang HR sendiri Kak? Yes. Makasih ya Kak Petra. Kak Petra ini udah dapat hadiah sebagai pertanyaan terbaik kayaknya ya. Baru satu ya pertanyaannya. Jadi Katika itu sebetulnya banyak cita-citanya, seperti adik-adik juga mungkin ya Kak. Ya, kadang pasti. Di bulan Januari pengen jadi sesuatu, di bulan Oktober beda lagi. Iya betul sekali, ada juga ya pasti yang rasain gitu, ada yang senyum-senyum itu Kak. Iya, tapi itu nggak apa-apa. Ternyata ya setelah berpuluh-puluh tahun Katika hidup, ternyata itu adalah sesuatu proses yang memang penting ternyata untuk kita lakukan. Kita harus bermimpi jadi sesuatu. Katika pernah bercita-cita itu jadi guru. Karena Katika lihat sosok Mama Katika itu adalah pengajar, dan Katika senang ngelihat dia mengajar gitu ya. Katika pengen jadi guru. Lalu Katika nonton TV waktu itu Donald Trump masih punya acara TV Kak. Dia manajer di Apprentice waktu itu, dan Katika ini mamanya Katika yang ingat sebetulnya. Katika di situ bilang ke Mama bahwa Mah kayaknya aku pengen jadi manajer. Itu ya, sesimpel itu karena kayaknya enak bisa ngontrol orang begitu. Lalu aku juga pengen jadi itu Kak, desainer
pakaian karena aku suka beda sekali banget lagi ya, benar. Kak. Hal yang beda Kan aku banget. suka sekali belanja baju gitu kan. Mamaku itu memberikan semangat, katanya kalau udah kerja deh nanti bisa beli baju sendiri, nggak usah nunggu dari mama, kata dia gitu ya. Benar Seperti ya, aduh kalau Kak. merancang sendiri akan lebih enak. Itu juga pernah jadi cita-citaku, Kak Petra. Oke, jadi sebenarnya banyak ya waktu kecil cita-citanya. Banyak. Kalau boleh disingkatin nih Kak, cerita dari cita-cita itu akhirnya Kakak yakin aku mau jadi manajer terus di dunia HR. Itu gimana sih Kak, cari apa kemampuan kita gitu Kak? Oke. Jadi tuh setelah berjalan, Katika tuh baru menyadari sesuatu. Kita itu susah memang untuk nentuin sebenarnya mau ke arah mana sih gitu ya. Kita nih mau jadi apa sih gedenya. Tapi Tuhan pakai banyak orang. Dari tadi Katika cerita tentang Mama Katika. Mama Katika itu adalah orang terdekatnya Katika. Hari ini hadir ya, mau hadir ternyata. Halo, datang di Zoom ini. Hai Tante ya. Jadi kadang tuh Katika nggak terlalu peka terhadap apa yang terjadi di situasi di sekeliling Katika. Tapi Mama Katika ngingetin. Kayak waktu itu dia yang akan bilang bahwa dulu kan kamu pengen jadi manajer dek begitu ya, tapi tadi Kak Petra tuh secara spesifik bilang kenapa akhirnya memutuskan jadi HR ya di human resource atau manajemen sumber daya manusia. Ini lebih karena aku perhatiin dari dulu aku suka memperhatikan perilaku orang-orang Kak Petra. Ya, aku jadi senang dengar cerita orang, dengar cerita ya, bukan bercerita dulu. Sampai akhirnya dia jadi seorang yang sekarang ini perjalanan kehidupannya itu ada sesuatu yang menyenangkan buat aku pribadi. Gitu. Jadi aku putuskan kayaknya belajar tentang orang-orang itu asik. Pernah aku putuskan mau masuk psikologi seperti Kak Petra saat ini ya. Tapi karena beberapa pertimbangan hal akhirnya memutuskan oke, kita nggak usah belajar psikologi untuk mengetahui orang, ada yang lain yaitu HR. Jadi ketika ambil manajemen sebelumnya karena SDM itu diawali dengan manajemen, ambil jalur itu, manajemen SDM. Oke, ini perjalanan yang cukup seru juga adik-adik. Jadi wajar ya Kak ketika kita masih muda, punya cita-cita yang berbeda-beda, tiba-tiba hari ini mau jadi apa gitu ya Kak. Benar. Tapi terus adik-adik gali sebenarnya aku cocoknya itu di mana. Benar. Gitu ya. Dan juga Tuhan tuh pakai orang-orang terdekat adik-adik, ada papa, mama, teman, untuk adik-adik boleh melihat aku bagusnya di mana sih gitu ya. Dari kecil itu perlu sekali ya Kak. Betul. Oke, nah yang kedua Kak, udah kerja sibuk banget ya Kak. Kita ngomong kerja 5 hari lah Kak gitu dalam seminggu. Belum lembur, belum di weekend masih harus direpotkan. Kenapa masih mau nambah-nambah kerjaan dengan pelayanan sih Kak? Gitu. Oke, kenapa mau nambah-nambah kerjaan pelayanan gitu ya, padahal udah sibuk banget. Oke. Jadi sebetulnya aktif di pelayanan itu bukan pada saat udah kerja aja. Katika itu karir pertamanya nih. Karir pertama. Pelayanan itu karir juga ya Kak ya. Jadi Katika itu mulai terlibat aktif dalam pelayanan di gereja itu berkelompok ya, bukan pribadi. Kalau anak PA dan PT Katika itu memang menjalaninya, lebih aktif justru di PT. Ketika mau katekisasi di ujung-ujung usia mau PT, ada juga nih Kak yang udah di ujung-ujung nih kayak gini. Nah itu kakak layannya mempercayakan Katika jadi panitia. Di zaman itu, di saat usia Katika masih sangat muda seperti itu adalah hal yang luar biasa ya. Karena kayaknya seumur umur nggak pernah deh di gereja ada anak-anak PT dipercaya jadi panitia. Nah itu jadi suatu hal yang sangat membanggakan buat Katika. Katika jadi panitia retreat kalau nggak salah sih waktu itu acaranya ya Kak Petra, bareng teman-teman PT yang lain. Dari situ Katika katekisasi, lalu setelah di tahun yang sama di tahun 2004 setelah lulus katekisasi, Katika memutuskan untuk terlibat di PA itu karena dasarnya nih Katika suka banget sama anak-anak kecil. Jadi gitu Kak, pentingnya menurut Katika ya. Pertama harus tahu dulu nih sebenarnya kita senangnya apa sih? Ya, yang tadi ya Kak, jadi poin pertama kita juga ya. Iya benar. Udah tahu dulu nih kita senangnya apa. Kebetulan Katika senangnya di bagian itu, suka sama anak-anak kecil dan gampang berkomunikasi dengan mereka, nyambungnya cepat gitu. Nah, Katika pikir ya udah karena waktu itu PA Dian Kasih butuh orang juga. Dan Katika sayang sama kakak layan Katika waktu itu Kak Regina yang jadi ketua, maka Katika memutuskan untuk terlibat di PA. Jadi itu di usia masih berapa ya tahun 2004? Kalau mau masih muda. Katek gitu berarti usia
16, 17 kurang gitu ya? lebih umur segitulah. Iya. Nah, Usia itu teruna itu ya, Kak? usia teruna. Nah, kan kalau di SMA, coba deh lihat deh SMP dan SMA ini pasti pada sibuk kan, nggak cuma asik-asik baca-baca kalau ada PR, enggak kan, sibuk pasti. Sibuk Nah, di situ tapi kegiatan. udah mulai dilatih untuk terlibat dalam PA. Lalu di kuliah itu semakin sibuk Kak Petra, karena ketika aktif di organisasi di mana-mana sampai kayaknya di rumah tuh cuman numpang istirahat. Tapi karena terlibat di PA itu menyenangkan ya. Walaupun capek tapi begitu lihat muka Angie, muka Ica zaman dulu, mukanya Priti, itu yang sumringah tiap kali kita datang ngajar, jadi Kak Tika tuh kayak terobati. Ini jadi suatu hiburan yang menguatkan iman gitu ya. Jadi Kak Tika tetap melakukan itu sampai akhirnya kerja dan jadi Dewan PA sekarang. Luar gitu, biasa Kak Tika. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang sibuk itu pasti ya Kak, sedari kecil sebenarnya kita sudah disibukkan gitu seperti adik-adik. Tapi tetap ada satu hal yang jangan pernah dilupakan, yaitu terkait dengan pelayanan ya Kak. Betul. Ada pesan sih Kak, kenapa sih harus pelayanan gitu? Ada pesan kenapa harus pelayanan. Ya. Ini akan jadi sangat panjang ya kalau iya, singkat tapi aja begini, gitu, supaya tapi begini. bantu adik-adik, karena kayaknya adik-adik sekarang mulai ya kita libatkan juga ya di kegiatan gereja pastinya ya Kak. Tapi kalau kita tanya kadang, kok aku sibuk ini, sibuk itu gitu kan, itu tuh nggak akan selesai kan sampai kita gede, betul ya? Iya. Tapi gimana kita memberi waktu supaya juga tetap melayani Tuhan gitu dengan kesibukan kita Kak. Apa yang selalu menguatkan Kak Tika, oke, aku harus sediain waktu nih untuk pelayanan untuk Tuhan gitu. Oke. Jadi pertama kali yang harus kita ingat nih ya, bahwa kita yang super dipercaya banyak tugas itu sama Tuhan, hidupnya itu bukan punya kita ya. Hidupnya itu punya Tuhan. Kalau sampai sejauh ini kita bisa mahir bermain musik, bisa sangat pintar sehingga diundang lomba-lomba kemana-mana, tapi ingat Tuhan yang percayain kita. Kita sering dengar bahwa terima kasihlah sama Tuhan, karena Tuhan yang percayain itu. Nah, ini yang jadi poin utama bagi Kak Tika, hal yang harus jadi alasan utama kenapa kita harus terlibat di pelayanan. Karena kita udah dikasih waktu begitu banyak dengan kesibukan yang luar biasa, tapi Tuhan minta cuma sedikit waktu untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi bisa-bisain deh bagaimana caranya. Itu pasti Tuhan kasih buka caranya gitu ya Kak Petra. Kalau kita pikir kita sibuk dari Senin sampai Sabtu, tapi pasti ada waktu yang Tuhan sempatkan sehingga kita bisa meluangkan waktu terlibat dalam pelayanan. Kak Tika jadi ingat, waktu Kak Tika kuliah Kak Petra, itu adalah di tahun yang sama, Kak Tika kuliah S2 itu sambil bekerja. Ya, jadi dari Senin sampai Jumat, itu bekerja dari pagi 7:30 sampai jam 4 sore, lalu jam 7 malam kuliah sampai jam 9, lalu ada diskusi kelompok sampai jam 2 atau 3 pagi, lalu bekerja lagi jam 7:30 pagi. Senin sampai Sabtu. Gak rontok ya badan itu ya Gak rontok. Nah ini yang bagian ini yang Kak Tika mau bilang. Dari mana Kak Tika? Nah, di tahun yang sama, Kak Tika ditelepon jadi kandidat ketua PA. Ketua PA di Dian Kasih. Waktu yang telepon langsung dari surga kali, Tuhan gitu langsung nunjuk lewat dari surga, terus gitu. Tuhan telepon Kak Reni, karena Kak Reni yang panik waktu itu Kak Tika ingat. Tika ini jadi ketua PA, aku waktu itu menyadari bahwa waktuku pasti sangat-sangat sedikit, tapi Tuhan kasih kegelisahan yang besar ke hati aku bahwa kayaknya aku bisa ngasih sesuatu buat pelayanan anak di Dian Kasih. Sehingga aku putuskan aku mau kalau dipercaya. Ternyata Tuhan kasih kepercayaan gitu ya. Ketua PA, kuliah, kerja. Dan di tahun itu juga Kak, aku jadi sekretaris Korwil Mupel Bekasi. Siapa bilang gak sibuk? Itu pontang-panting Kak Petra. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lengkapi. Tuhan dengan caranya yang gak tahu Kak Tika gak bisa mikir gimana caranya ya. Bisa menjalani segala sesuatunya dengan baik karena berserah. Pokoknya Tuhan atur, Tuhan yang kasih segala sesuatunya. Gitu sih Kak Petra. Oke adik-adik, ini cerita Kak Tika yang sampai saat ini ya. Tapi pasti adik-adik juga merasakan gitu. Sekolah, ekskul, harus ibadah hari Minggu, harus juga latihan musik buat teman-teman yang bergabung di tim akustik. Tapi ingat selalu bahwa Tuhan minta adik-adik juga hadir di pelayanan ya. Tidak terus mengejar adik-adik dia sifatnya sekolah saja, tapi harus juga diimbangi dengan pelayanan itu sendiri. Sebelum Kak Petra lanjut lagi, mungkin aku mau tanya dari adik-adik. Adik-adik ada yang mau bertanya?
Mungkin raise hand dulu atau di kolom komen. Sambil ini udah masuk yang dari Instagram dulu kemarin ya, Kak. Ya. Ini dari, sebentar aku buka dulu ya. Oke, dari Steven. Oh ini Steven ya, Steven kecil ya kalau kita sebutnya biasanya ya. Steven kecil yang sudah besar Steven sekarang kecil ya. yang sudah besar, yang hadir juga di sini. Hai Kak, Steven. mau nanya sama Kak Tika. Apa hal yang paling berkesan selama melayani di GPIB? Tadi pelayanannya sudah 17 tahun ya Kak ya. Apa yang paling berkesan sih untuk Kak Tika? Oke. Terima kasih Steven. Ini titipan mama apa pertanyaan Steven sendiri? Atau justru kakak nih kayaknya nih. Pakai akunnya Steven. Langsung jawab aja ya. Iya silakan Kak. Steven dan adik-adik yang lain, yang paling berkesan saat ini adalah Katika tuh pernah ada momen di mana Katika menyadari gereja kita ini kecil, GPIB Dian Kasih. Dibandingin teman-teman yang di Mupel Bekasi, itu kita nggak ada apa-apanya. Jumlahnya aja juga cuma sedikit. Tapi tahu nggak sih, ternyata ya, meskipun kita sering gitu mengeluh, gereja kita kok nggak seasik gereja di sana, kok gereja kita nggak sekeren teknologinya di gereja sana. Tapi ya, begitu kita naik ke atas, kita ada di Mupel Bekasi aja, ternyata kita itu bisa jadi berkat buat teman-teman di pelayanan gereja lain. Ada sesuatu yang kita kuat, ternyata bisa mengisi kekosongan dari jemaat-jemaat yang lain. Dan kita pun dapat belajar banyak dari jemaat-jemaat lain itu juga. Begitu naik lagi ke GPIB, ternyata lebih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan buat mereka. Ini bukan hanya dalam pelayanan ya, Steven. Terima kasih pertanyaannya. Tapi dalam segala hal, ketika kita nih dalam kehidupan, kita merasa bahwa kenapa sih kita nih nggak spesial banget ya dibandingin Yvette, kita nggak serajin Yvette misalnya gitu ya. Tapi jangan berfokus pada hal yang bikin kita iri atau negatif, tapi fokus deh pada apa yang bikin kita kuat, bikin kita istimewa dibanding orang lain. Dan fokusnya pada itu aja, supaya kita bisa selain bercahaya, bisa juga growing, bisa bertumbuh. Karena kalau fokus pada hal yang negatif, itu malah justru bikin kita nggak bisa jadi lebih berkembang. Gitu sih, Steven. Jadi ternyata kita yang kecil, kita yang nggak terlalu istimewa, bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Itu. Oke, Steven masih ada di sini? Apakah masih ada Steven? Mau nanya lagi nggak Steven? Atau buka dulu lah mikrofonnya sedikit, sapa Katika. Terima kasih udah dijawab sama Katika. Ya Steven, udah keringetan Katikanya. Jarang ya Kak, ini adik-adik yang nanya tuh. Iya, biasa ini balas dendam sendiri gitu ya Kak. Tapi ya inilah kita berbagi ya adik-adik. Jadi ini kakak-kakak kita sharing pengalaman cerita kita supaya kita mau juga adik-adik nanti boleh menjadi teruna yang glowing dan growing ya. Oke, ada lagi nih aku lihat dari Instagram masih sambil menunggu kalau adik-adik dari Zoom mau secara langsung menyapa Katika juga boleh ya. Dari Eliezer PV di sini pasti panggilnya Eze. Iya, hai Eze, ada di sini ya Eze. Eze ini hadirnya dari awal loh Kak, dari sebelum dibuka Zoom-nya udah hadir Eze ini. Jangan-jangan dari semalam ya Eze ya? Aduh, iya Eze ya. Ada juga yang nyoba dari kemarin, udah nggak sabar gitu. Karevi pasti ya. bukan anak PT kok. Waduh, ada yang udah bilang, Kak ini nggak bisa dibuka. Belum, masih besok. Iya. Ya ampun. Oke, sekarang dari Eze, aku baca dulu. Ini juga relate banget Kak dengan kondisi saat ini. Katika, biasanya kalau Katika ada di rumah saat pandemi COVID-19 seperti ini, Katika ngapain aja di rumah? Ada tips buat adik-adik yang juga sekolahnya dari rumah nih saat ini. Mungkin bosen, mungkin nggak bisa ketemu teman-teman ya Kak. Tapi ada nggak sih yang harus kita lakukan di rumah aja gitu Kak? Oke. Ya. Terima kasih Eze buat pertanyaannya. Yang Katika lakukan selama di rumah. Katika tuh di work from home mulai dari bulan Maret. Udah hampir 1 tahun ya sampai sejauh ini. Berat memang dari bulan Maret sampai hampir akhir tahun itu Katika terbuai dengan keadaan yang di rumah aja, tapi di saat-saat terakhir Katika dikuatkan dan bikin sejumlah target. Udah mau tahun baru waktu itu. Bahwa harus ada kebiasaan baik dan ternyata kebiasaan baik yang Katika pilih adalah semakin rajin baca Alkitab. Itu. Kalau sebelumnya Katika udah ikut Kapetra Klub Baca Alkitab.
Semacam KBA, tapi waktu itu udah lebih dulu mulai daripada KBA. Kalau tahu KBA mulai di Dian Kasih, Katika ikutan deh. Jadi Katika ikut klub baca Ada juga Alkitab. Teruna kita yang ikut Kak Oh, puji KBA. Tuhan. Rajin sekali Kak. Ada di sini kok. Oh, makanya Angie menang ya waktu kemarin ya acara. Emang buahnya tuh pasti ada. Jadi Katika semakin rajin rutin membaca Alkitab. Katika pasang di handphone reminder setiap jam 6 pagi. Itu jangan lupa baca Alkitab cantik gitu ya, biar Katika semangat. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Katika merasa bahwa pengetahuan Katika itu enggak terlalu luas, sehingga informasi yang paling dekat untuk didapat adalah membaca buku. Mulai dari Katika menghubungi Ibu Pendeta waktu itu untuk keperluan bikin khotbah sebenarnya. Katika pinjem buku, tapi ternyata itu hal yang menyenangkan. Jadi Katika memutuskan kayaknya di tahun ini, di selama pandemi, Katika harus lebih banyak membaca buku. Itu rasanya dua hal itu yang kalau misalnya Katika adik-adik lakukan itu baik deh untuk dilakukan bersama-sama selama pandemi ini karena kita punya lebih banyak waktu. Yes, betul sekali. Jadi jangan beranggapan kita nggak bisa produktif ya Kak di rumah. Benar. Apalagi ya kita selalu ambil saatnya kali ya kita baca Alkitab bagi yang belum. Saatnya kali ya kita melakukan apapun yang kita biasanya tidak bisa lakukan selama ini. Kayak hobi-hobi yang direkam untuk memuji Tuhan melalui media sosial. Cari-cari ayat, sharing, itu sangat bisa adik-adik. Gitu ya. Eze ada di sini mau tambah bertanya untuk Katika? Eze, semoga jelas ya jawabannya dan memberi semangat juga buat Eze dan teman-teman yang lain. Pasti Eze juga ini yang setia di rumah aja berarti ya, butuh cari kegiatan, tadi bisa kita mulai ya Eze ya. Oke, nah adik-adik di Zoom ada yang sudah masuk? Oke, aku dapat lagi satu nih. Ini dari yang hadir di sini ada anak teruna tapi juga ada ya kakak-kakak yang mau dengar cerita, mau saling menguatkan gitu ya Kak. Ada dari Kak Revi. Ada di sini Kak Revi. Bertanya, Katika, apa yang membuat Katika gak mudah menyerah dalam pelayanan Kak? Oke. Terima kasih Kakak Revi. Ini adalah rekan perjuangan Katika ya. Karena kami bertumbuh dari PT, Katika agak lupa ya, PA kayaknya Katika sendiri jarang PA waktu dulu ya. Tapi di PT Katika mulai rajin, itu bersama dengan Kak Revi, sampai akhirnya Kak Revi puji Tuhan tertarik juga terlibat dalam pelayanan PA bersama-sama dengan Katika. Apa yang membuat Katika tidak mudah menyerah dalam pelayanan? Betul. Pertanyaannya bagus Kak Revi, karena memang karena sebagai manusia pasti pernah lah ya Kak. Itu hal yang harus kita akui. Tapi apa yang selalu menguatkan Katika tadi? Ketika dalam perjalanan pelayanan itu sering banget akhirnya jatuh dan merasa ini nggak adil. Harus ada waktu buat kita senang-senang sendiri gitu ya. Terlalu capek, terlalu terlibat dalam pelayanan. Tapi yang membuat kita menjadi kuat adalah orang-orang terdekat kita. Ya, Katika bersyukur, Katika terlibat banyak dalam suatu kelompok, tidak sendirian. Ini pentingnya ya, kita terlibat dalam suatu kelompok. Katika punya teman-teman pelayan PA GPIB, Dian Kasih, Katika punya teman-teman Dewan PA, Katika punya keluarga yang baik, mereka yang selalu memberikan semangat. Kalau misalnya jatuh, sulit untuk percaya sama diri sendiri. Tapi ketika kita cerita ke orang lain bahwa kayaknya aku lagi nggak mood nih, nah, orang-orang di sekitar kita itulah yang Tuhan berikan hikmat sehingga memberikan semangat dan motivasi ke kita. Jadi Revi, kalau Revi merasa Revi dan adik-adik sekalian, kalau misalnya ternyata merasa suatu hari agak-agak capek terlibat dalam pelayanan, jangan dipendam sendiri, minta hikmat dari Tuhan itu nomor satu, tapi cerita ke orang lain, itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Karena manusia nggak bisa hidup sendiri ya Rev, adik-adik sekalian juga, cari teman atau kakak layan atau ibu pendeta, bapak pendeta. Lalu minta mereka juga menguatkan dan mendoakan kita. Niscaya hikmat Tuhan akan memberikan penguatan Rev dan adik-adik sekalian. Oke, Kak Revi, jempol atau mau bersuara? Oke, Katika, terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat Kak Revi ya. Oke, kita lanjut lagi, masih siap ya Katika ya? Siap. Beruntung Katika hari ini buat PT Dian Kasih, biasanya buat PA soalnya ya, hari ini buat PT gitu. Buat kita bersama nih, kita bertumbuh bersama-sama soalnya. Betul. Nanti adik-adik kalau mau cerita itu boleh sekali juga ya. Nah, ada satu pertanyaan juga, ini jujur sulit-sulit juga nih Kak pertanyaannya. Katika udah ngintip sih. Oke, agak cukup bikin mikir kali ini ya. Ya, oke.
Ya, satu pertanyaan dari adik teruna kita, namanya Priti. Hadir Hai, juga di Priti. sini, Priti. Ada pertanyaan, Kak? Aku sendiri mikir nih jadinya ya. Katika bedanya HR management sama psikologi, apa tuh, Kak? Silakan, Kak Tika. Oke, Priti, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan banget nih, Katika mewakili sejumlah orang di HR Management, ada Kak Petra di situ psikologi. Jadi kalau salah-salah, Kak Petra akan menambahkan. Jadi kalau HR Management sama psikologi itu jelas-jelas ranahnya berbeda, Priti. Kalau HR Management itu lebih ke manajemennya. Jadi yang namanya manajemen itu tuh gimana sih caranya supaya kita bisa mengelola atau mengatur sesuatu supaya bisa berjalan dengan baik. Ternyata untuk mengatur sesuatu itu nggak bisa biasa-biasa aja. Ada caranya untuk mengatur caranya bagaimana, mengatur orang-orang yang ngerjainnya gimana, mengatur anggarannya bagaimana. Nah, Kak Tika belajar tentang HR management itu khusus bagaimana cara mengelola orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa kerja bareng, bisa mencapai hasil yang baik ke depannya. Gitu ya. Jadi di manajemen itu ada HR itu human resource atau manajemen sumber daya manusia. Ada manajemen keuangan, itu yang ngatur-ngatur keuangannya gitu ya. Ada yang mengatur cara ini bekerja dengan baik bagaimana, itu manajemen operasional. Nah kalau Katika untuk mengelola orang-orangnya itu HR management. Sedangkan psikologi kayaknya ini udah lebih ke ranah apa Kak Petra? Iya, kalau aku boleh tambahin ya, Kak. Iya, Kak Petra, silakan. Iya, psikologi kan ilmunya ya, Kak. Ilmu bagaimana tingkah laku seseorang itu bisa timbul gitu. Ada hal-hal yang melatar belakanginya. Sebenarnya kalau psikologi adik-adik itu tuh luas juga. Jadi nggak hanya semua kita belajar HR management, Kak. Ada juga psikologi klinis. Kalau kita mau jadi dokter jiwa, tapi bukan kedokteran ya. Jadi kita bekerja psikologi di rumah sakit, itu juga belajarnya dari psikologi. Nah, ada juga psikologi yang tadi Kak Tika jelaskan, ilmu HR manajemennya. Itu kita bisa kenalnya dengan psikologi organisasi dan industri. Ada lagi psikologi sosial. Sosial itu bagaimana ya kita pola kehidupan di masyarakat, kemudian peningkatan kehidupan masyarakat gitu, Priti. Jadi sebenarnya banyak psikologi, salah satunya tadi aku lengkapin dari HR management itu gitu. Seperti itu, Kak. Oke, jadi secara gambaran umumnya psikologi itu belajar mengenai apa yang membentuk orang-orang itu bisa menjadi kayak begitu, termasuk apa ya, psikis dan dari kejiwaannya. Otak ya, klinisnya. Ya. Nah, informasi dari psikologi itulah yang dipakai oleh orang-orang HR management untuk gimana supaya ngegabungin mereka untuk bisa kerjasama dengan baik sehingga pekerjaannya bisa sukses bareng-bareng. Begitu Priti. Semoga menjawab pertanyaannya Priti. Oke, semakin pengen semangat kuliah. Oke? Oke, semoga memberkati sekali ya Kak sharing-sharing kita. Tapi habis ini ada ilmu-ilmu lain sebenarnya yang nggak cukup sampai di sini. Habis ini kita bisa ngomongin ilmu komunikasi. Oke, iya. Ada ilmu-ilmu lain juga mungkin ya pendidikan ataupun kedokteran. Kita bisa sharing jadi bahan buat masukan kita ya kakak-kakak berikutnya ya. Nah, iya adik-adik, aku mau sapa juga di sini ada kakakku dari Harapan Baru, ada Kak Icat. Hai. Pakai baju kuning lagi di situ ya. Pantes aku perhatikan dari tadi ya, kakak kok kayaknya nggak didian kasih, tapi kok kelihatannya Iya, terima kasih sudah hadir ya Kak Icat ya. Kak Icat ini adalah pelayan teruna juga di Harapan Baru adik-adik, seperti itu. Nah, ini sekalian ada pertanyaan satu, sekalian aku mau bungkus sama pertanyaan penutup, boleh ya Kak Tika ya? Yep. Pertanyaan dari Kak Karen adalah ayat pegangan Kak Tika supaya rajin melayani. Sekalian sama pertanyaan terakhir dari aku Kak, sekalian ya. Pesan untuk adik-adik yang saat ini di Teruna Kak, tema kita kan Teruna yang misioner. Misi melihat ke depan, menjalankan sesuatu untuk ke depan dan berdampak untuk orang lain. Pesannya apa sih dari Kak Tika supaya adik-adik ini bisa menjadi teruna yang misioner? Oke. Gitu. Ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Kak Karen sama Kak Petra ini mungkin Kak Tika jawab dengan sekaligus saja ya. Ya. Ini ada banyak sekali ayat yang memberikan penguatan. Namun Kak Tika ini adalah orang yang lemah dalam menghafal ayat-ayat Alkitab. Oke. Ada banyak ayat. Kak, cari kita kelemahannya di mana ya? Kita lemah nih. Ada satu sebetulnya ayat yang Kak Tika paling ingat waktu itu karena ujian katekisasi harus bikin khotbah, itu yang Kak Tika kembangkan, Matius 17 ayat 17. Tapi banyak seiring berjalannya waktu Kak Tika banyak sekali mendapat penguatan dalam berbagai ayat.
Tapi ini yang menjadi penguatan Katika khususnya pada hari ini buat Katika dan adik-adik klien juga. Ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini buat kita para pelayan juga buat adik-adik klien adalah sesuatu hal yang penting. Ya, ini disampaikan Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, amanat agung ini, ya, kalian baca lagi sekali lagi di layar ya. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh orang yang bilang, aku ini anak Tuhan. Jadi kita bukan sekedar bilang dengan bangga, gue anak Tuhan, gue rajin gereja, gue anak Dian Kasih, gue Kristen, woy, enggak gitu. Tapi ada tugas yang harus kalian lakukan. Kita harus pergi. Setelah gereja, itu kita diutus untuk melakukan apa yang udah kita dapat di gereja. Ketika dibilang di situ jangan mencuri, udah jangan cuma diingat doang, tapi pergi keluar rumah, di dalam rumah, jangan lakukan pencurian itu ya. Jadi melakukannya, maka kita disuruh pergi, menjadi saksi akan apa yang disampaikan Tuhan. Lalu yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Maksudnya adik-adik, kita itu punya tugas. Walaupun Katika nih sebagai pelayan PA, tapi ini tugasnya buat adik-adik juga sekalian ya. Bahwa kita itu punya tugas untuk mengajarkan kepada orang lain apa yang udah kita terima di gereja. Apa yang udah kita terima dari kita baca Alkitab. Lalu setelah kita bekerja, kita harus ingat bahwa pekerjaan itu bukan adalah hal yang mudah, tapi berkat Tuhan itu selalu beserta. Makanya di akhir Tuhan kasih ingat. Ketahuilah, ingatlah bahwa Tuhan itu nggak membiarkan kita sendirian dan nggak ngasih kita tugas aja, tapi Dia pasti akan menyertai kita sampai kapan? Sampai umur 30 tahun? Enggak, sampai akhir zaman. Jadi berkat Tuhan itu akan selalu menyertai ketika kita melakukan tugas kita dengan baik. Yakin dan percaya aja. Kalau misal iman kita kendor, ingat ya tadi ya, cari pertolongan, lalu minta doa kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Begitu Kak Petra, begitu Kak Karen. Semoga menjawab ya, dan semakin dikuatkan. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk Katika. Hore! Ya, nggak terasa 30 menit ya, lebih-lebih dikit ya, asik ya, seru gitu ya, kita bisa ngobrol. Sebelum kita akan closing dengan foto bersama, jadi sambil adik-adik buka kameranya, dirapikan lagi mukanya, rambutnya, atau ajak kakak adeknya yang cuma denger doang di sebelah, tapi masuk ke kamera, yuk kita foto. Kak Petra mau rangkum lagi ya sedikit, jadi Katika ini kita tadi udah sharing, kita belajar ya, kita harus punya cita-cita ya. Tadi Katika juga bangun punya cita-cita. Kemudian cita-cita itu harus kita terus perlengkapi dengan apa? Pendidikan, ikutin kegiatan-kegiatan. Dan adik-adik juga punya orang-orang terdekat yang bantu adik-adik mengarahkan cita-citanya tadi. Ada orang tua ataupun teman, ataupun kakak dan adik yang juga menguatkan terus adik-adik selama mengejar cita-cita tersebut. Dan terakhir ada ayat penutup dari Katika bahwa Tuhan juga mau kita terus pergi dan ajarkan apa yang telah Tuhan perintahkan sebagai orang Kristen untuk dunia kita, untuk masyarakat kita, untuk teman, untuk kakak dan seluruh orang yang kita temui. Oke? Semoga sesi ini memberkati adik-adik dan Katika jadi pelajaran juga buat kita. Oke, buat Katika juga. Semakin glowing and growing ya adik-adik tetap ya. Semangat. Kita akan foto bersama di sesi yang pertama ini dengan judul Aku dan Pelayananku. Mari kita buka kameranya. Kita juga bisa nih ya, kita senyum aja walau pakai masker tapi kelihatan ya. Iya. Siap? Aku yang pandu gayanya. Gaya pertama Teruna yang glowing and growing. Berarti pokoknya terserah deh ekspresinya ya. Glowing and growing tuh kayak gimana sih menurut adik-adik? Siap? Kak, terserah ya. Kita juga bergaya ya Kak. Oke. Aku itu 1, 2, 3. Oke. Belum ya. Tahan. 1, 2, 3. Oh belum, oke. Tadi baru tes adik-adik ya. Ternyata kompak. Tadi ada yang belum bergaya berarti belum kepencet kalau ada yang belum gaya semuanya. Kita mau bergaya glowing and growing ala kita ya. Oke. Itu yang di ujung siapa? Aku nggak kelihatan.
Deketin Rivo, kameranya. Rivo, kameranya dideketin. Rivo. Iya. Oke, biasanya kayak gini Gilbert nih yang nggak kelihatan. Kalau ibadah hari Minggu juga aku sampai hafal Gilbert nih yang nggak kelihatan nih. Ya, Gilbert ayo. Gara-gara tadi nih kita nggak ke foto. Sekali lagi udah siap? Reta, nyalain kameranya deh. Glowing. Oh, Tante Mama Katika juga kalau boleh. Bisa live aja. Siap ya, glowing and growing ya. Kak Petra itu sampai 5 tahannya sekarang diperpanjang nih. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Kak Tika. Sama-sama, Tuhan berkati. Aku kembalikan dulu ke sesi berikutnya, ada namanya extra time. Apa itu extra time? Aku kasih ke Kak Juan. Silakan Kak Juan. Ya, terima kasih Kak Petra untuk pemandu ininya, pembicaranya tadi sangat-sangat seru sekali dan aku baru tahu Katika tuh jam terbang di pelayanannya sangat-sangat baik sekali, luar biasa. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam extra time, yang dimana kita akan berbincang-bincang lagi sedikit aja tapi ya, dan juga memilih pertanyaan yang terbaik yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Langsung aja kita panggil pembicara pertama kita, ada Katika. Silakan Katika. Katika, apa kabar Katika? Puji Tuhan. Tadi deg-degan gak sih Kak pas ditanya-tanya gitu? Deg-degan gak? Deg-degan gak? Oh iya. Oke, Katika tadi kan udah banyak banget pertanyaan yang udah masuk dan juga Katika sudah menjawab. Nah, Katika ada gak sih pertanyaan yang Kakak paling terbaik banget karena mau kita umumin nih Kak dan kita akan kasih hadiah untuk pertanyaan yang terbaik. Oke. Masih ingat gak pertanyaannya atau mau dibantu? Ingat ya, Katika suka semua pertanyaannya. Karena ternyata akhirnya membuat Katika jadi punya kesempatan untuk cerita lebih banyak. Tapi yang paling kayaknya oke banget gitu ya, semua oke, ini oke banget. Kayaknya punya Steven deh Kak Juan. Oke, pertanyaan Steven. Steven yang terpilih menjadi pertanyaan terbaik. Oke, Katika terakhir lagi nih Kak, ada nggak sih Kak motivasi yang mau Kakak berikan untuk adik-adik dan juga kakak-kakak mungkin yang hadir di dalam ngobar Teruna Diantas ini? Ada. Jadi gini adik-adik, Katika ingat sesuatu bahwa ini kebetulan karena Katika topiknya tentang pelayanan ya. Jadi Katika pengen bilang bahwa pelayanan itu bukan ladang untuk mencari uang. Maksudnya jangan berharap dengan pelayanan kemana-mana itu nanti duitnya banyak. Enggak begitu ya, enggak begitu. Tapi pelayanan itu justru lebih banyak hal yang akan kita keluarkan. Tapi ingat nih adik-adik, pelayanan bukan ladang untuk mencari uang, tetapi jadi ladang untuk mengembangkan diri secara gratis, Kak Juan. Jadi Katika bisa ngomong di sini ke depan kamera, begitu juga dengan Kak Juan yang tadinya pemalu, ya ini adalah buah dari pelayanan yang rajin. Jadi bener loh. Jadi ya kalau kita terlibat dalam pelayanan, itu secara tidak langsung dan tidak disadari, kita itu semakin bertumbuh dari banyak-banyak orang. Jadi jangan bilang pelayanan itu nggak asik, tapi nantinya kalian akan jadi berkat karena rajin melayani di ladang Tuhan. Begitu Kak Juan. Betul sekali. Oke, terima kasih Katika untuk sharingnya dan juga motivasi untuk hari ini. Terima kasih Kak. Silakan kembali tempatnya. Oke, adik-adik, tidak hanya satu pembicara, tapi ada pembicara lain. Langsung aja kita akan masuk dalam sesi kedua tentang sosial media yang akan dipandu oleh Kak Petra sebagai moderator. Silakan Kak Petra. Oke, hai. Kita bertemu lagi di sesi kedua. Masih seru, masih mau? Jawab dong, mana nih suaranya? Buka dulu mikrofonnya, masih mau lagi? Masih. Mau banget. Mau banget. Tadi siapa itu ya? Mau banget. Iya. Ada lagi? Mau banget? Mau banget. Suara Kak Revi ya itu kayaknya deh. Mau banget Revi, Kak. Mau banget ya. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Lebih seru lagi, lebih semangat lagi, dan juga pastikan adik-adik untuk yang ini dari adik-adik nih harusnya yang banyak nanya karena udah hits, udah cantik, udah apa lagi ya, udah terkenal banget lah kakak yang satu ini ya.
Jadi kalau mau kasih pertanyaan, nggak usah chat ke admin, langsung aja di everyone gitu. Jangan-jangan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mau kasih pertanyaan juga. Oke, sudah kelihatan di Instagram selama ini siapa kakak ini. Nama Instagramnya agak beda sama nama TikToknya ya. Ada yang udah follow TikToknya mungkin sekalian lah ya. Tes nama TikToknya. Ini kalau aku nggak salah ini panggil aku Bambang. Bambang. Udah tahu siapa? Sania. Oke, kita panggilkan Kak Sania Leonardo. Hey, wow. Ya aku nervous, Hai serius. kakak. Hai. Baru Gua di pertama sini. aja aku udah merasakan aura yang heboh kalau soal Kak Sania ini ya. Ih, malu tahu aku takut salah ngomong. Aku panggilnya kakak atau bunda atau Bunda Bu? boleh, sayang boleh, sis boleh. Oh, Bambang itu apa kak? Kalau Bambang? Bambang tuh sebenarnya iseng doang. Aku tuh punya second account di Instagram, namanya Oke. panggil aku Bambang. Karena aku ngerasa Bambang tuh maco tapi lucu gitu. Emang nggak penting, mendingan gak usah guys. Nah itu aja. Iya, anak teruna kita untung nggak ada namanya Bambang di sini ya. Kalau Iya. nggak rasanya kesebut terus gitu ya. Iya kayak gitu jadinya. Oke, jadi ada second account tapi yang sebenarnya itu yang Sania Sania Leonardo, Leonardo, ya, Kak? betul. Oke, baik. Kak Sania Leonardo, boleh kenalan dulu. Kak Sania ini apakah dari GPIB juga atau sebenarnya siapa sih Kak Sania? Boleh ya, Kak? Boleh. Silakan. Aku namanya Sania Leonardo. Aduh, anak KMJ lagi ya? Ya, iya, itu rahasia yang iya, harus kita buka lah saat ini gitu. Ada yang tahu jemaat- nggak sih ini? Iya, aku jemaat anak GPB KMJ? Harapan Baru. Iya. Anak pendeta tapi kelakuannya begini ya. Gak ada yang Begini percaya. tuh- Begini tuh dengan caraku tapi tetap Iya, ya kayak- Kak, keren gitu ya. Iya dong. Gitu. Iya, oke. Jadi adik-adik Kak Sania ini dari GPIB juga, GPIB Harapan Baru, Mm-mm. dan ternyata anak pendeta, anak KMJ. Kita Iya. punya anak pendeta juga Kak di sini. Ada Oh, iya. anak KMJ juga di sini. Oh halo Ada anak ya, KMJ. tadi ya. Ya, pressure Ada ya. pressure. Tapi ternyata anak KMJ bisa menemukan jalurnya sendiri ya Kak. Iya. Oke, aku mau tahu dong Kak Sania sekarang terkenal dengan sebutnya content creator ya. Iya. Aku jujur baru tahu nih kalau Kak Sania udah melejutkan karirnya di content creator. Dulu aku kenal Kak Sania sebagai anggota Gerakan Pemuda Wow. di Harapan Baru, suaranya juga bagus sekali. Wow. Bagus sekali. Ayo naikin aku please. Ayo terus. Bagus terus. sekali adik-adik, dan ini kita tagih nyanyi ya. Ayo gitu. terus. Aku taunya kakak ini rajin GP, suaranya Wow. bagus, anak Tuhan lah kak. Gitu. Wow. Nah gimana sih kak perjalanan akhirnya menemukan oke, diriku ini cukup berbeda lah ya. Aku maunya tuh mengarah ke content creator. Boleh cerita nggak sih kak perjalanannya? Sebenarnya tuh nggak yang gimana banget. Dulu tuh disuruh jadi pendeta sama mama. Cuman kebayang nih Sania jadi pendeta, kasihan jemaatnya. Mendingan nggak usah gitu kan. Daripada bubar tuh gereja, jangan. Nah akhirnya aku sempat ngantor. Aku jadi PR di salah satu perusahaan artificial intelligence. Terus kayak capek ya gitu kan. Capek akhirnya Sania kan emang kadang-kadang so tahu anaknya ya kan, resign. Seminggu kemudian pemerintah bilang lockdown, nganggur, ya kan, gak ada oke. duit gitu. Ya main TikTok aja, taunya orang suka gitu. Oke. Iya, berarti- jangan ditiru ya guys, resign dari kantor tuh, jangan. Berarti baru aja kayak sebenarnya benar-benar pas sebelum lockdown itu kakak masih aktif kantoran ya? Masih ngantor, masih budak korporat dah waktu itu. Oh ya budak korporat. Oke Bunda, baik. Iya baik. Iya Bun, jadi aduh maaf ya kalau aku kebawa Bun juga ya adik-adik ya. Gak apa-apa. Jadi ya ini kan kita agak-agak santai, aku dan media sosial gitu. Nah Kak Sania ini membentuk dirinya itu kalau aku lihat di TikTok ya awalnya itu dari ibu-ibu Indonesia Oh iya. sekolahin anaknya di Hogwarts. Hogwarts, Itu hits banget ya, masuk di Ibu. mana-mana Kak gitu. Iya. Itu tuh Awal. beneran iseng atau Iseng. sebenarnya mau membentuk dirinya jadi ibu-ibu yang kayak gitu sih Kak? Enggak, iseng aja. Cuman kan enggak, gedek aja sama Harry Potter gitu. Ih, musrik tahu tuh. Enggak bercanda, enggak boleh. Itu kan maksudnya ibu-ibu, bayangin aja anaknya sekolahnya di Hogwarts gitu kan. Terus ngomelin. Itu iseng doang, enggak ada yang kayak ih gue bakalan viral nih gini, enggak ada sama sekali. Oh oke. Kayak gitu. Jadi emang ya ini tuh cukup lucu sih kalau ini bukan cita-cita dari awal ya Kak?
Enggak. content creator ini? Oh enggak, bukan cita-cita. Tapi menemukannya pas di tengah-tengah tidak ada pekerjaan. Iya. Gitu. Wow, betul sekali. Iya, di tengah-tengah tidak ada pekerjaan dan muncul ide content creator ya. Iya. Kenapa pilih TikTok, Kak? Itu sering banget ditanyain adik-adik. Karena aku tuh mikir orang nggak akan ada yang nonton TikTok aku. Oh, oke. Nggak akan ada yang doyan, nggak akan ada yang lihat. Lagian kalau TikTok kan kalau jujur pertama kali untuk masuk FYP, mungkin teman-teman tahu For You page, kayak macamnya kayak explore-nya gitu, itu emang agak sulit gitu. Dan aku ngerasa kayak ya udahlah nggak ada yang mau nonton gue gitu kan. Ternyata ditonton. Ngapain? Nggak usah. Udah ya, unfollow aja sejak sekarang. Jangan dong. Udah paling gitu aja. Emang nggak ada kepikiran jadi content creator. Nggak ada yang gimana-gimana. Ya lempeng aja hidupnya gitu. Iya. Tapi emang kayaknya harus ada sesuatu yang unik ya Kak, supaya kita akhirnya banyak likes-nya gitu. Jadi kayak Kak Sania bikin jadi ibu-ibu ya Indonesia yang mau sekolahin anaknya di Hogwarts. Adik-adik ini juga punya kan Kak media sosial, punya TikTok juga pasti ya. Gimana akhirnya kita mau bisa jadi kayak Kak Sania gitu supaya kita bisa terkenal dari media sosial kita tuh apa sih langkah-langkahnya Kak? Pertama, jangan membuat itu menjadi satu beban. Karena aku tidak bisa menutupi kenyataan bahwa menjadi seorang content creator sekarang adalah menjadi pekerjaan aku yang sekarang gitu. Nah, jangan jadi orang lain, jangan pengen terlihat jadi orang lain, karena kalau misalkan nanti suatu saat, amin, kamu nanti dapat berkat dari kamu jadi content creator dan segala macam, kamu tuh nggak akan ngerasa terbebani karena kamu menjadi diri kamu sendiri kayak gitu. Terus ya cari keunikan gitu, jangan pengen jadi sama orang lain, jangan takut untuk antar gue jelek, antar apa, nggak usah insecure sih, kayak gitu aja santai. Kayak pokoknya yang santai aja deh, jangan dibawa beban gitu. Oke. Jadi sebenarnya paling penting tuh harus jadi diri sendiri jadi ya. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Sebenarnya kita itu mau terkenalnya kayak gimana, kita sendiri yang nentuin, jangan kata orang lain ya Kak, gitu. Betul. Dan cari keunikannya. Udah mulai banyak yang bertanya, aku sambil liatin di Instagram, aku lihat ada orang dalam sendiri Kak ini ya. Oh ya, siapa ya namanya? Itu yang tadi sudah kita sapa, ada Kak Icat. Kak Icat mau bertanya. Hai Kak Icat. Ini orang dalam banget ya. Orang dalam. Orang dalam jangan. Orang dalam punya hak yang sama juga ya. Orang dalam boleh buka mic-nya Kak Icat. Nah, Kak Icat kenapa nggak WhatsApp aku aja sih nanya? Kan bisa. Silakan Kak Icat. Aku dan media sosial khususnya untuk anak-anak teruna, ada pertanyaan buat Kak Sania. Ya, untuk Kak Sania, Bunda ya, Bunda Sania. Iya. Bagaimana Bunda bagi waktunya Bunda? Pastikan Bunda sibuk banget tuh, apalagi Bunda sering bikin konten, terus Bunda juga aktif dalam pelayanan. Bunda bagaimana cara bagi waktunya Bunda? Bagi waktu konten sama pelayanan ya? Ya betul sekali Bunda. Oke Kak Ica, terima kasih ya. Konten dan pelayanan. Jadi tuh aku kalau bagi waktu selalu prioritasi. Soalnya mama tuh yang selalu bilang pokoknya paling pertama tuh pelayanan gitu. Oke. Walaupun emang moto hidup adalah uang bisa dicari tapi susah, tapi nggak apa-apa, yang penting pelayanan dulu gitu. Tuhan kasih berkat udah, pasti ada aja nih sampai sekarang gitu. Cuman emang pelayanan paling utama sih. Jadi kalau aku kan multimedia di gereja, jadi kalau udah dikasih jadwal ya udah berarti aku kosongin buat multimedia gitu. Tapi kalau misalkan selesai jam multimedia, selesai pelayanan, setelahnya aku ada kerjaan ya aku tetap kerjaan juga gitu. Luar biasa Kak Sania. Mungkin ini kuncinya juga ya. Kalau kata orang kan mungkin berkat Tuhan pasti akan berikan, tapi jangan pernah lari juga dari Tuhan gitu. Nggak ya. Boleh lari. Nggak boleh lari sama sekali. Jadi even Kak Sania segininya aja masih aktif multimedia ya Kak, di Harapan Baru. Termasuk melayani kita hari ini bersama adik-adik teruna, itu bentuk pelayanan juga untuk Kak Sania. Jadi kita percaya berkat untuk Kak Sania juga akan terus ada gitu. Kak Ica, ada tambahan? Amin banget. Enggak usah ya. Oke, nah kita punya lagi langsung aja nih adik-adik mulai seru dari anak pendeta nih ya Kak. Tadi aku sebut anak KMJ kita nih. Ada Eloy, di sini akunnya namanya Ariel. Keren nih namanya Eloy. Iya, Eloy lama sahabat tani kan anak pendeta Kak gitu. Ada Eloy. Eloy boleh suaranya Eloy? Iya Kak. Ya, silakan Eloy, apa pertanyaannya?
Eloy masih Eloy mute. masih di mute. Eloy, buka dulu. Iya Kak. Pengalaman apa atau apa aja yang bikin iman kakak tuh suka goyah gitu? Pengalaman apa yang bikin iman kakak goyah? Ada nggak pengalaman yang pernah bikin iman jadi goyah? Banyak. Banyak ya. Nggak usah ditanya, industri-industri perkontenan tuh, wah banyak banget imannya goyah. Kayak apa ya, kerjaan, tapi biasanya tuh yang sebelah, tapi lu harus masuk ini dulu nih, ngerti kan, yang kayak gitu. Okay. Terus kadang kalau misalkan ada event, terus itu di hari Minggu, sedangkan kan apa namanya, kita kerja di hari Minggu juga, pelayanan juga di hari Minggu. Betul. Biasanya tuh kayak gue kerja nih hari Minggu nih, tapi gue ada pelayanan juga. Itu tuh biasa suka-suka goyah. Sama cowok-cowok ganteng yang ada di TikTok, biasanya juga imannya juga goyah dari situ. Poinnya di situ. Hidup cowok ganteng, tapi beda agama. Iya, kayak gitu. Ini sangat realistis ya Kak. Sangat realistis. Ya, iman goyah ketika ada cowok ganteng beda agama atau cewek yang kita naksir beda agama. Iman goyah tapi nggak jadi luntur ya Kak. Goyah dikit ya. Iya. Oh, iya, Gitu. Okay. Baik, lanjut lagi Kak. Adik-adik suka seru banget nih kalau udah kakak-kakaknya. Mungkin kalau dari luar tuh banyak pertanyaan jadinya ya. Ica Enji, kakak Ade ini juga suaranya bagus banget Kak. Ini kembar? Enggak, kakak Ade. Soalnya bareng, kirain kembar. Maaf, ya, maaf. Ica Enji mau ngajak duet apa mau ngapain ini? Mau nanya Kak. Mau nanya, oke silakan. Itu Kak, apa tantangan terberat yang pernah Kak Sani alami dalam menjadi content creator? Maaf, boleh diulangin lagi? Apa tantangan terberat yang pernah Kak Sania alami dalam menjadi seorang content creator? Tantangan terberat selama menjadi content creator, Kak? Masih mikirin omongan netizen. Apa? Masih mikirin omongan netizen. Sumpah, netizen itu nyebelin banget. Itu tuh, ini kelihatan banget dari hati ya. Iya. Agak menggebu-gebu ya, saya juga sampai jadi takut sendiri nih. Oh ya, tunggu. Bisa nggak usah ditranslate kata-katanya, thank you. Jadi, apa ya, tantangan terberat adalah di mana kita pengen berkarya, jadi diri kita sendiri, tapi ada aja orang nyebelin yang tiba-tiba, ngikutin ini, ngikutin itu. Aku tuh dulu sering banget, ngikutin Keanu. Gue tinggal di Bekasi, apa yang lu mau harapin? Bahasa apa yang gue ngomong? Bahasa Uganda? Kan gak mungkin, Syai. Kayak gitu, jadinya kayak orang-orang tuh emang menyebalkan. Nah itu tantangannya adalah, gimana caranya kita ngelewatin itu semua, gak dengerin omongan netizen, gak dengerin omongan orang lain, kita tampil apa adanya, kita bisa berkarya apa adanya juga, dan pasti hasilnya total, itu intinya. Oke, fokus berkarya ya. Ada omongan untuk orang lain, kalau membangun boleh aja Kak. Tapi kalau justru dia menjatuhkan, sebenarnya itu jadi ya pinter-pinter kita ya Kak untuk tahan-tahan diri gitu adik-adik. Betul. Oke, jadi ada masukan harus pilah-pilah nih, membangun apa enggak gitu ya. Betul. Itu ya, Enji, betul kah? Begitu? Iya Kak. Ya, oke. Enji juga sudah mulai merasakan mungkin ya ada hal-hal tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Iya nggak apa-apa, emang itu ngeselin aja. Tahan-tahan lah kalau ada orang-orang komentarnya mungkin tidak membangun buat Enji. Oke, lanjut lagi. Udah mulai panas suasana di sini. Ada Yosia Azriel. Ini Azriel anaknya Anang Hermansyah. Beda lagi. Ini ada Yosia dulu baru Azriel. Kirain anaknya Anang. Ya, Yosia. Silakan. Pernah gak sakit hati gitu dihujat netizen? Coba ceritain Kak, ceritanya gitu. Penasaran banget gitu loh. Curhat. Nih, Kak? Banyak banget dihujat netizen gitu, gimana perasaannya Kak? Banyak banget. Apalagi waktu, jadi pertama kali aku ngonten, itu kan kita masih yang kayak dengerin, baca-bacain komen jahat-jahat tuh masih suka bacain tuh. Nah dulu tuh, aku tuh sempat dibilang, gendut banget sih. Okay, Tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku tuh diet ketat, 2 minggu aku nggak makan apa-apa, cuman papaya sama air putih, tiap hari Muay Thai 2 jam, aku seminggu turun 5 kilo, habis itu kayak pengen meninggal. Jangan dilakukan. Jangan, itu tuh bener-bener kayak omongan netizen itu ngeselin memang. Terus ada juga kayak, aku sering cerita soal mental health, karena aku kan bipolar depresif alias bipolar 2.
yang harus tiap hari minum obat, yang harus tiap bulan ke psikiater gitu-gitu. Nah ada aja tuh yang pasti ngomong, ini jahat banget mulutnya. Dia bilang kayak gini, gimana nanti mau hamil kalau tiap hari minum obat? Oke. Wah itu jatuh banget, asli itu benar-benar sejatuh itu. Tapi makin kesini makin kayak ya udahlah, kita tuh nggak bisa nutup semua orang. Yang bisa kita tutup ya telinga kita sendiri. Udah itu aja. Iya. Betul tidak? Oh. Oke, jadi kayak tadi ya Kak, Kayak maksudnya gitu. orang-orang bisa berkomentar apa saja yang justru nyakitin kita sendiri harus jadi koreksi nih. Pernah nggak adik-adik ngomentarin orang lain, teman, influencer atau siapapun lah teman adik-adik? Nih, aku mau kasih pesan aja nih buat teman-teman. Ngomong tuh emang enak, dipikirin ntar aja belakangan. Terus kalau misalkan kalian ngomong ke content creator ataupun influencer yang lain, ya kan dia public figure. Dia harusnya siap dong untuk dikomentarin, tapi kan kita semua punya hati. Kayak gitu. Jadi ya gimana kalau kita fair-fairan aja, kamu jaga ketikan kamu, kita juga jaga konten kita. Intinya itu aja gitu. Setuju banget sih adik-adik. Jadi kita juga harus sadar ketika kita mau berkomentar, etika komentar itu tuh penting banget. Jangan sampai kamu kalau ya kita sama-sama manusia, ketika apa yang keluar dari mulut kita apakah menyakiti orang lain atau tidak. Itu penting sekali sebagai orang Kristen harus dijaga ya. Yosia, oke? Oke. Ya, kita lanjut lagi. Masih ada sekarang dari perempuan lagi. Tadi adiknya sudah, ini sekarang kakaknya juga. Priti, silakan Priti. Halo Priti. Namanya lucu ya Kak? Priti. Ya. Aku kedengeran nggak? Kedengeran. Disapa dulu, hai Kak Sania, boleh loh. Hai Bunda. Hai. Ya. Anak. Aku mau nanya, kalau pernah capek nggak atau bahkan kayak kepikiran mau keluar dari jadi content creator? Pernah. Pikiran nggak Kak, ketika capek langsung kayak putus asa, udah keluar aja deh, gue nggak jadi content creator gitu. Pernah. Tapi masalahnya saya juga butuh duit dari situ. Iya, kita realistis. Saya butuh uang. Jadi saya harus tetap berkonten dan saya harus tetap bekerja. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi emang ada situasi di mana kayak gue capek, tanda kutip menyenangkan semua orang. Gue juga butuh istirahat. Udah. Jalan satu-satunya adalah istirahat, rehat sebentar, nanti kita konten lagi. Jangan yang kayak udah aku putus asa, aku tidak semangat. Aku tidak jadi content creator lagi. Oh, jangan sayang cuannya. Aku gitu. Iya, karena aku nambahin nggak ada pekerjaan yang nggak stres. Iya, betul. Nggak ada pekerjaan yang mulus-mulus aja. Betul. Kalau adik-adik bermimpi nanti pas udah gede, cari kerja, kayak kerjaan yang nggak ada stresnya, nggak ada masalah, itu nggak ada sama sekali. Tapi gimana tadi juga kata Kak Sania, berhenti sejenak itu boleh. Tapi habis itu ayo semangat lagi, cari lagi. Sebenarnya tujuannya kalau Kak Sania juga ya cuan ya, cari duit gitu ya, itu akan jadi kunci juga untuk kita tetap semangat. Exactly. Yang penting konten kita juga nggak menyakitkan orang lain, jadi berkat, jadi kita tetap jadi diri sendiri. Gitu, Priti. Oke? Gitu. Yang atas Kak Karen, ini boleh collab TikTok nggak Kak? Boleh banget. Aku mah yaudah siapa aja mau collab ayo gitu. Oke, adik-adik collab ya, tapi follow dulu ya Kak Sania. Panggil aku Bambang katanya gitu. Oke. Steven yang ini Steven kecil juga ya yang hadir ya di sini. Mana sih orangnya? Apa Steven besar? Dia tadi juga nanya kan ke Katika. Iya. Dia aktif banget kayaknya anaknya. Oh, Steven dari Instagram. Oh, Steven dari Instagram. Juga ya. Oh iya, ini penting juga sih, karena aku juga nggak kayak gini Kak. Gimana sih rasanya terkenal Kak? Sangat melelahkan pastinya. Terkenal kan itu susah Kak. Terus sudah terkenal. Enggak, itu capek banget sumpah. Kayak sekarang tuh bisa nggak kalian semua nggak tahu gue gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak gue ngeliat dia gini-gini gue jadi ikutan kayak. Jadi apa namanya? Nggak ada waktu di mana sekarang kalau keluar ada aja yang minta foto bareng. Itu tuh melelahkan. Serius kayak aduh kayak gitu. Terus misalkan ada kesalahan sedikit, salah ngomong apa segala macam, pasti jadi perdebatan, pasti jadi omongan, pasti jadi hujatan. Nah itu yang jadi males kayak gitu. Jadi aku tuh sekarang lebih ke jaga banget apa yang aku bisa gitu. Kayak gitu. Itu rasanya ya, tapi poinnya yang lain adalah mungkin sekarang orang jadi tahu aku gimana.
Dan aku yakin banget aku tidak selamanya di dunia perkontenan kayak gini. Aku nggak selamanya bikin konten terus. Karena kan banyak konten creator baru yang beda-beda juga kontennya, yang mungkin audiens lebih suka mereka dibanding aku atau gimana. Dan kalau aku nanti kerja di bagian sosial media strategi dan segala macam, aku jadi ngerti kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya juga kakak udah nyiapin plan-plan lain ya kak, Udah. jangan satu doang content creator gitu. Ada pertanyaan tadi, oh ini udah ya, masih aktif di pelayanan nggak? Masih banget, masih titik banget, gitu ya. masih banget. Tanda seru itu nggak boleh, malah nggak ada, kecuali itu Ntar dimarahin mama guys. Harus tanda seru. Nah pertanyaannya juga cukup unik, apa kak rasanya Marion Jola lihat video kakak? Sumpah Marion Jola ngapain sih lihat video gue? Serius itu kak yang dirasakan? Atau wow? Enggak, pertama kali. Jadi waktu itu tuh ada event dari TikTok Official Indonesia namanya Holiday Miracle. Waktu itu aku syuting bareng sama Marion Jola akhirnya. Jadi kayak dipertemukan kayak jalinan kasih ya, Wak, gitu kan. Dipertemukan terus kayak pertanyaan yang aku tanya adalah, "Kenapa lu lihat video gue? Kenapa lu follow gue?" gitu. Terus akhirnya dia jawab kayak lucu apa segala macem, dan akhirnya sekarang ya temenan gitu. Terus kayak diajakin main mulu kan ke rumah, "Ayo San ke rumah." Jujur malas banget nyetirnya, rumahnya jauh kan. Di mana sih kak? Jauh, pokoknya daerah Tangerang sana lah, jauh. Udah jauh, kita kan di Bekasi ya. Iya, mohon maaf gitu kan. Akhirnya ya udah. Jadi akhirnya temenan, dan apa ya, Marion Jola orangnya asik juga sih kayak gitu. Ini aku sekalian review Marion Jola. Oh iya, tapi nggak dibayar lah ya enggak, ini ya. Enggak, Oke, product placement. Oke, masih di SD sekarang. Tadi gimana cara buat konten di IG? Gimana cara buat konten di IG? Gimana kak? Cara buat konten di IG? Kalau aku repost dari TikTok aku ke Instagram aku, jujur. Sama paling foto-foto lama, kayak foto-foto yang jadiin bahan meme, aku masukin juga di Instagram aku. Kayak gitu sih, aku emang doyannya orangnya suka ngelucu. Tapi kadang suka nggak lucu, tapi nggak apa-apa. Aku tetap optimis. Jadi kayak ya udah, aku masukin aja segala sesuatu yang di Instagram, kayak gitu. Berarti bukan cari banyak like sebenarnya di konten. Intinya kalian harus jadi diri sendiri, posting aja yang jadi diri kamu gitu ya. Nanti kalau banyak likes-nya itu mah bonus gitu. Jadi tujuan sebenarnya bikin konten itu bukan likes-nya, tapi audiensnya, penontonnya. Gimana caranya penonton ini tetap stay sama kita? Gimana caranya kita bisa engage mereka terus kayak gitu? Iya, betul banget. Nanti adalah secara teknis kita belajar lagi ya sama Kak Sania ya. Oke. Nah, ini juga apa yang lakuin selama pandemi, Kak? Gue disuruh berjemur sama nyokap gue jam 10 pagi. Ngebalurin minyak kayu putih sama bawang merah, sama minum vitamin. Sama bikin konten, udah. Gampang kan? Bener banget soalnya ya. Berjemur, minum vitamin, ya itu terus bikin konten. Iya, gitu betul. ya. Itu penting juga, berarti tetap menjalankan protokol kesehatannya secara mandiri. Sama palingan kalau kerjaan di luar masih lah. Iya, tapi tetap dijaga. Tetap dijaga gitu. Oke, itu yang dari Instagram, ada dari Zoom atau Resen, atau mau ngomong apapun, Kak, aku gak mau nanya, cuman mau bilang semangat Kak Sania gitu. Komenan itu tuh sering banget. Semangat itu ya Kak Sania. Boleh sedih banget loh. Gak usah nanya, tapi mau kasih kata-kata buat Kak Sania boleh. Atau Kak, aku tunggu ya kontennya kayak gimana. Enggak taunya Kak, gitu. Kak dulu kakak minjem duit aku goceng belum balikin. Lu jangan malu-maluin gue dong. Iya. Aku mau dong yang dari laki-laki ya. Tadi yang belum bersuara itu Putra nih belum ada suara. Putra mau ngomong apa sih sama Kak Sania? Putra Nababan. Bukan Putra Nababan, tapi ya bisa lah kalau mau jadi Putra Nababan berikutnya ya. Kirain ya jurnalis. Putra, suara dong boleh. Semangat ya Kak Sania. Kak Sania butuh disemangatin gitu. Ya nih aku capek. Enggak boleh gitu guys. Ada Putra. Ya nggak mau nanya, belum tahu sih Kak mau nanya apa. Cuma ya. Semangat buat Kak Sania. Kayak gini-gini yang ditunggu sama Kak Sania ya. Udah. Ini siapa namanya? Namanya Putra Kak. PT. Lagi katekisasi. Terus Putra bisa apa lagi? Main musik jago. Apalagi Putra? Ketua OSIS ya? Ketua OSIS. Ya gitu. Aku tuh sedih tau yang gini-gini. Semangat Kak, itu simple tapi benar-benar bikin. Iya, itu tuh doa yang paling baik gitu. Iya, gitu. Luar biasa ya. Kayak jadi gitu. Kata-kata yang membangun. Perbanyak kata-kata yang membangun dibanding menjatuhkan adik-adik. Iya. Ya. Ada tadi Kak Revi dulu, Kak Revi jadi bertanya. Priti. Kak Revi. Oh nggak jadi. Ya kalau Kak Revi nggak jadi, ada lagi dari Priti. Priti mau ngucapin secara langsung atau Kak Petra yang bacain? Langgeng ya sama Mas Bram. Nah dijawab tuh. Langgeng ya sama Mas Bram gitu. Enggak, itu Mas Bram itu fiksi.
Oh, fixing. Jadi aku waktu itu bikin konten pura-pura press conference kalau aku cerai. Oke. Wow, imajinasinya kemana-mana. Terus aku bilang nama suami aku Mas Bram, Brame-rame. Jadi kayak ya udah gitu. Oh, oke. Ini lagi masa pengadilan juga, lagi ngomongin hak asuh anak. Aneh banget ya. Jadi imajinasinya Kasania ini luar biasa ya adik-adik. Iya, imajinasinya aneh. Iya, ada lagi. Aku mau dengar suaranya yang belum. Ivet, mau ngobrol nggak? Atau Friska? Iya. Ayo, Friska atau Ivet, Kak Petra persilakan sambil aku baca satu pesan cantik, pesan manis dari Kak Icat. Sukses ya artisnya aku. Bung Icat tuh selalu ikut aku kalau aku syuting keluar. Ya, ini artinya temen ya Kak. Penting banget dapat teman-teman di pelayanan yang saling support. Contohnya Kak Icat. Dan ada Kak Dina di sini. Ada Kak Dina. Kak Dina ini siapa Kak? Boleh nggak sih dikasih tahu siapa nih Kak Dina? Boleh, Kak Dina sekarang tuh manajer aku, udah lama sih kayak gitu. Dapat manajernya dari teman pelayanan di gereja. Dari teman pelayanan kayak gitu. Jadi kayak oke, nice. Jadi kalau ke gereja bisa bareng gitu. Betul, adik-adik, dan saling menguatkan terus. Jadi sesama teman-teman di pelayanan itu penting banget adik-adik kenal deket, jadi teman baik gitu. Contohnya manajernya Kak Sania ini. Gitu. Iya. Friska, mau ngomong? Boleh deh Kak. Sania kan sebagai content creator kan pasti punya penggemar sama yang hatersnya gitu. Punya kata-kata penyemangat sendiri nggak sih buat diri sendiri dari kata-kata haters yang udah nyakitin kakak gitu? Aduh, berat ya kalau kata-kata haters. Jujur aku tuh udah nggak inget lagi kata-kata haters kecuali yang parah banget kayak itu. Cuman pasti aku nggak tahu. Ini tuh selalu aku ucapin ke orang lain dan akhirnya followers aku juga ngikutin itu. Jadi aku selalu ngomong semoga kebahagiaan selalu menyertai. Jadi kadang ada banyak orang yang tidak bahagiakan hidupnya karena kebahagiaan itu adalah obat dari segala hal. Jadi kita harus tetap bahagia apapun bentuknya. Jadi aku tuh selalu bilang kepada diriku semoga kebahagiaan selalu menyertai kayak gitu. Amin. Itu jadi doaku kepada semua orang. Kebahagiaan selalu menyertai ya. Obat hati yang gembira adalah obat. Itu juga jelas tertulis di Alkitab ya. Iya. Dan psikiaterku ngomong nggak boleh banyak kepikiran. Emang sih overthinking. Orang yang memiliki mental illness banyak juga yang overthinkingnya parah. Ya. Cuman gimana caranya kita bisa handle overthinking itu sih? Iya. Iya. Kayak Kak. gitu. Dan tetap jaga hati yang gembira. Hati yang gembira. Kayak ya, gitu. Kalau kita mau kaitin agak rohani dikit ya, kalau udah kayak gitu berdoa sama Tuhan. Betul. Ya Kak. Berdoa. Itu minta penting loh. Hati ditenangkan gitu adik-adik ya. Kayak gitu. Satu lagi dari Yose dan Yoga. Yose Yoga. Ini juga nggak kembar Kak, tapi kakak adik ya. Yose dan Yoga. Ini satu Zoom berdua. Iya. Oh iya sih. Halo Kak. Oh iya halo. Kak, saya mau nanya, kan kakak itu konten kreator, pasti setiap harinya bikin konten gitu untuk video di TikTok. Itu ide-idenya gimana kakak buatnya? Apa dari ditulis dulu atau gimana? Jadi apapun yang kamu lihat, ini Yose apa Yoga? Namanya Yose Yoga. Oh ini Yose. Jadi gini apapun yang kamu lihat di TikTok adalah semuanya one take oke. Jadi aku tidak pernah menulis materi, itu yang pertama. Terus yang kedua, emang hidupku adalah hidup yang random. Jadi ada aja ceritanya gitu. Jadi aku nggak nulis. Jadi apapun yang lewat, apapun cerita yang ada, aku langsung tuangin di situ. Pokoknya hidup aku tuh random. Pokoknya kalau kamu hidupnya random juga, nggak apa-apa jadiin konten aja. Kayak gitu. Orang itu lucu, jadi berkat juga. Kayak gitu. Itu ibaratnya kayak kalau ada nih follower aku, emang beda agama, dia selalu bilang kayak gini, Kak, kamu tuh selalu nambah pahala ya tiap hari bikin orang ketawa. Ya, betul banget Kak. Kayak gitu. Kayak bisa bikin orang lain ketawa itu jadi kebahagiaan juga buat Kak Sania soalnya iya. Ya. Oke, Yose. Amin. Oh, ada aminnya ya. Oke, sip, amin. Oke, baik adik-adik. Mungkin di sini ada yang cita-citanya content creator atau belum terpikir tapi lihat Kak Sania jadi seru juga nih jadi content creator. Itu boleh banget. Nanti aku mau minta satu pesan Kak, kalau adik-adik sekarang punya cita-cita jadi content creator, pesannya apa? Terus kan tema kita terunai misioner ya Kak, apa pesannya untuk adik-adik juga bisa jadi terunai misioner? Silakan. Teruslah, teruslah tetap berkreativitas, apapun bentuknya,
Nggak usah takut dibilang orang kayak, ih apaan sih lo nggak jelas banget. Itu serius deh, itu tuh nggak ada apa-apanya dibanding hasil kamu nantinya. Dan aku tuh selalu ngomong ke orang, tetaplah jadi saluran berkat bagi banyak orang dan jangan berhenti jadi orang baik. Intinya itu. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Sania. Thank you. Yeay. Oke, kita tidak terasa sudah 30 menit juga bersama Kak Sania. Kalau mau ngobrol lebih banyak mungkin boleh follow, boleh DM gitu ya. Tapi ingat kata-kata yang membangun Kak Sania untuk tetap semangat juga adik-adik. Dan selalu ingat pesan tadi Kak Sania, jadilah saluran berkat apapun yang kamu kerjakan, apapun garis bawain ya. Betul. Kamu jadi content creator boleh ingat jadi berkat. Kamu mau media sosialnya isinya nyanyi-nyanyi, jadi berkat juga buat orang lain. Oke, kita akan foto bersama ini Kakak Sania yang sudah hadir bersama kita juga. Sebenarnya ini kita ada di gereja, tapi untuk menjaga jarak kita tetap jauh-jauhan. Kita mau gaya dari Kak Sania nih ya. Boleh Kak bagi gayanya untuk teruna yang glowing and growing? Jadi Apa gaya ya? foto kita terserah Kakak. Gaya PKB. Gaya PKB itu gimana? Oh gitu. Oke, baik adik-adik, kita gaya seperti ini. Artinya kita siap menjadi teruna yang glowing dan growing. Tunggu aku cek dulu Eloy mukanya diperjelas lagi di kamera. Terus Gilbert, oke Gilbert ada, oke, siap jempolnya diangkat Eze, aku hitung sampai 5 ya, siap, 1, 2, 3, 4, 5, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Sania, terima kasih banyak. Sama-sama, happy sekali, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kita akan masuk ke Terima extra kasih, time Bunda. bersama Kak Sania yang akan dipandu oleh Kak Juan. Oke, terima kasih Kak Petra yang sudah memandu sesi kedua. Wow, benar-benar seru banget di sesi kedua. Dan aku tuh pengen banget ngobrol secara langsung sama Kak Sania. Aku gak mau sama Kak Petra yang udah ngomong langsung. Aku juga mau ngobrol langsung. Tapi sedikit aja sih. Langsung aja kita panggilnya pembicara yang kedua yaitu Kak Sania Leonardo. Silakan. Halo. Aduh, aku panggilnya apa ya? Sayang. Nanti ada yang marah nggak nih kalau aku panggil sayang? Dia soalnya komen kan, dia jawab kan di yang di question yang di story kan, pacar aku katanya. Ih geragas ya. Iya nggak apa-apa kalau serius juga nggak apa-apa. Bener gak ada yang marah nih? Enggak, kenapa emang? Oke, aku panggil. Aduh, aku deg-degan jadinya ya, aku jadi grogi. Oh iya. Bunda. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Iya. Ini kalau aku tulis sih ada 10 sih Kak pertanyaannya. Oh ya? Iya, masih ingat gak Kak pertanyaan apa aja? Enggak. Beda. Aku bantu ya Kak ya. Yang pertama dari Kak Richard, dari Harapan Baru, dia menanya bagaimana bagi waktu. Ya, yang pertama. Terus yang kedua, ada dari Eloy, dia bilang, dia nanya nih, pengalaman apa yang bikin iman goyah? Yang kedua. Terus yang ketiga, dari Ica dan Angie, tantangan terberat sebagai content creator. Oke. Yang keempat, dari Yosia, pernah sakit hati nggak dihujat netizen? Terus? Yang kelima, dari Priti, pernah capek dan kepikiran untuk stop jadi content creator? Kemudian yang keenam, dari Kak Karen, boleh collab TikTok nggak? Kak, ini yang namanya Kak Karen yang itu Kak. Oh iya. Nanti ya kita Oke, pertanyaan yang ke-7 dari Steven, dia bilang gimana rasanya terkenal, kemudian masih aktif pelayanan di GPIB enggak? Dan apa rasanya Marion Jola lihat video kakak? Itu yang 7 ya Kak. Terus yang ke-8 dari Eze, cara buat konten Instagram itu kayak gimana Kak? Terus apa yang dikerjakan selama pandemi? Oke. Yang ke-9 dari Rizka, sebagai content creator, punya kata-kata semangat buat diri sendiri enggak? Yang terakhir dari Yose, dapat ide dari mana buat video? Nah, dari 10 itu Kak, mana menurut kakak yang paling menarik Kak? Nomor 9. Nomor 9 dari Priska ya? Iya. Oke, selamat Priska. Dapat kulkas 2 pintu sama tiket PP Bali Jakarta. Wow. Apa yang menutup Kak? Ada sedikit kata-kata motivasi nggak buat adik-adik PT? Yang dari kakak, karena kan kakak tentang ini nih media sosial. Mungkin ada sedikit motivasi kan tentang menggunakan media sosial baik untuk adik-adik PT kita. Silakan.
Terus bikin kalau mau bikin konten, bikinlah konten yang positif. Konten negatif cepat banget emang naiknya, tapi jatuhnya juga cepat banget. Jadi tetap bikin konten positif dan jadi saluran berkat lewat konten kamu. Kayak gitu. Amin, betul banget. Oke Kak, terima kasih Kak Sani. Sama-sama. Kembali ke tempatnya Kak. Oke adik-adik, tidak hanya sampai di sini saja rangkaian acaranya, karena kita punya rangkaian acara lagi. Jadi kakak-kakak PT Dian Kasih mau mengajak adik-adik semua untuk ikut dalam sosial media campaign yang bertemakan tentang HUT PT ke-38, yaitu Misioner Growing and Growing. Nah tadi kan adik-adik sudah ikut dalam podcast seri Bina Diri ini dan sudah tahu ya bagaimana cerita dari Katika di bidang pelayanan, terus dari Kasania Leonardo dalam menggunakan media sosialnya. Itu udah banyak banget berbagi cerita untuk adik-adik. Nah semoga acara ini bisa menjadi inspirasi adik-adik juga ke depannya. Bagi adik-adik yang mau fokus di pelayanan bisa jadi inspirasi banget, atau bagi adik-adik yang mau jadi content creator mungkin bisa jadi sebuah tambah-tambah lah buat pengalaman untuk adik-adik bisa jadi content creator nanti. Nah, aku mau ngajak adik-adik dan kakak-kakak untuk ikut dalam sosial media campaign yang akan diadakan dari tanggal 23 Januari sampai 31 Januari 2021. Nah, adapun hashtag yang akan dipost, ini bisa foto dan juga video ya adik-adik ya. Hashtagnya itu ada hashtag Teruna yang Misioner, nih ada di bawah sini ya. Hashtag Teruna yang Misioner, hashtag Glowing and Growing, hashtag Teruna GPIB, dan hashtag HUT38 Teruna GPIB. Jangan lupa di tag juga ya, @PT Dian Kasih. Dan adik-adik cuma cukup aja post 1 kali aja, dan post yang menarik atau foto atau video yang menarik akan dapat hadiahnya. Ayo ikutan yuk adik-adik, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir. Aku mau ngundang narasumber yang pertama Katika, silakan Katika ke sini. Dan narasumber kedua Kasania Leonardo. Silakan. Aduh, aku di tengah kali. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Kak, boleh majuan? Oke. Kak, kejauhan. Oke. Kita akan foto bersama ya, Kak. Lihat kamera. Ini kamera yang mana nih? Oh, yang kamera itu ya. Oke. Kita akan foto bersama ya. Oke, sama adik-adik juga yang ada di Zoom, boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama, kita akan hitung ya. Oke, 1, 2, 3, tahan ya. Oke, sekali 1, 2, 3. Oke, untuk menutup, terima kasih, aku mengucapkan dulu terima kasih buat Katika dan juga Kasania. Untuk menutup kita akan menyanyi dulu lagu dari Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Silakan Kak Karen. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Baik, demikianlah sudah rangkaian acara di podcast seri Bina Diri yang berjudul Ngobrol-Ngobrol Bareng Teruna Dian Kasih. Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Kasania dan Katika, dan sudah terima kasih juga moderator, dan terima kasih juga untuk Kak Richard yang sudah datang. Hai, Kak Revi juga terima kasih, dan juga adik-adik Teruna GPIB Dian Kasih yang sudah hadir dalam acara hari ini. Akhir kata saya Juan Dwi Satya pamit, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah. Tetap glowing and glowing ya. Terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung. Ini nggak ada kesaksian pujian nih.